Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Smart Education Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sharing, kita saling berbagi aja. Mungkin yang akan kita bahas, kita awali dari yang pernah saya share kemarin, game edukasi yang kedua mungkin yang saya buat. Pada prinsipnya memberikan hyperlink pada bagian-bagian tertentu yang ingin kita tautkan ke halaman berikutnya atau ke web lain. Cuma kalau ke web lain biasanya akan terbuka jendela baru. Nah, sehingga di sini biasanya saya membuat hanya dalam satu desain, tapi terdiri dari beberapa halaman. Sehingga saya menautkan dari halaman satu ke halaman lainnya gitu. Jadi intinya itu aja sebenarnya di pembuatan game edukasi. Untuk konsepnya memang untuk pembuatan awal kita harus sudah punya konsep dasar. Saya mau buat game seperti apa, ya. Itu sudah harus terpikirkan dulu, ya, sehingga ke belakang nanti kita akan mudah. Izin share screen. Ini adalah game edukasi yang kemarin saya buat. Nah, di halaman awal ini saya membuat sebuah cerita. Pada zaman dahulu, Nah, jadi mungkin seperti itu pengantar awal game edukasi yang saya buat.
Mungkin dari situ ada yang ditanyakan Ibu. Mungkin ada yang pemula kali Pak, gimana cara membuatnya Pak. Saya juga masih bingung itu buatnya, aduh. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Epi, Bu Rise, Bu Siti Hasanah, dan Bu Murti. Monggo, bagian mana yang kira-kira belum dipahami prosesnya yang di pembuatan di situ Ibu? Pak, kalau saya terus terang, Pak, saya dari awal Pak, ulangi lagi Pak, bingung saya Pak. Eh, saya ulangi ya. Ya. Ulangi dari proses pembuatannya ya. Karena yang saya tampilkan tadi adalah berupa video, maka saya buat awalnya dalam format video Ibu. Saya cari video di sini. Budi izin, berarti kalau mau buat video, kalau mau buat seperti itu, memang harus dari video ya Pak? Kita bukanya elemennya ya? Buat desainnya? Sebenarnya tidak harus video Ibu. Cuma kan karena di saya itu game edukasinya di awalnya kan saya buat video itu tujuan utamanya saya agar saat dipublikasikan itu video itu akan terputar secara otomatis. Nah, kalau seandainya video itu tidak diinginkan terputar otomatis, misalkan anak bisa ngeklik sendiri memutar videonya, itu tidak masalah. Tapi saya buat video tujuannya agar begitu anak membuka video itu otomatis langsung terputar gitu. Itu tujuan utamanya iya. itu. Ya, baik Pak. Iya. Pak Budi, izin Pak Budi bertanya. Iya. Enggak, Bu. Video yang barusan ditonton itu berapa slide itu Pak? Apanya? Ini Iya, Bu ya, ini proses pembuatan videonya saya ini yang kita lihat tadi. Ini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Di tempat saya belum muncul Pak. Jaringan saya ya Pak ya, suara Bapak kayak putus-putus gitu Pak. Ini ada banyak Bu. Banyak slide ini. Ini Bapak slide-nya masih Canva yang dasar Pak, belum terbuka videonya. Oh, Canva yang lama ya? Bentar dulu. Pak Budi luar biasa Pak Budi. Apa namanya, punya ide yang kayak gitu, terus ide gambarnya, ada sungainya, ada ratu putrinya gitu. Hebat Pak. Idenya itu tidak banyak orang terpikirkan seperti itu tuh Pak. Saya pun rasanya kalau mau buat tidak terpikirkan Pak sampai seperti itu Pak. Iya. Ini sudah terlihat Bu ya? Bergerak. Sudah Pak. Iya. Sudah. Sebenarnya ini berawal dari memang saya cenderung mengerjakan desain-desain itu cenderung senang yang beranimasi-animasi Bu. Sehingga saya mencoba bagaimana gambar itu menjadi agak lebih hidup gitu. Sebenarnya saya sendiri juga belajarnya otodidak dari mencoba. Dari pengetahuan-pengetahuan dasar yang sudah saya punyai, kemudian saya gabung-gabung, saya coba, seperti ini gitu. Seperti ini ya. Nah, seperti bintang-bintang yang kelap-kelip ini sudah ada, memang animasi sudah seperti ini ya, semacam GIF yang dari Canva itu sudah ada. Terus kemudian kalau gambarnya ini sudah ada semua, tinggal nempel-nempel kayak kata yang lidahnya menjulur ini
juga di Canva juga ada di elemen itu. Nah, Ada ya, Pak? ya, Pak, maaf, Pak, aku belum terlihat, Pak, di layar saya, baru, apa namanya, layar Canva Bapak, belum videonya yang itu, gitu, Pak. yang lain, ibu-ibu Apa di tempat saya ya? sama ya? Sama Pak, mungkin sinyal kali Pak. Ntar ini Mungkin bisa Bapak dari awal membuat misalkan mencari elemen lidah apa katak yang menjulur. Kayaknya Bu Res sama saya sama deh. Nggak nyampe ke situ otaknya ya Bu ya. Kita Iya, iya, Bu. iya, iya, iya. kayaknya untuk buat kayak gitu kayaknya aduh luar biasa nih Pak Budi ini hebat banget deh. Windows. Jadi kita penasaran ya Bu Res ya gimana caranya mencari sungainya, bagaimana kodoknya itu seperti dari awal mungkin Bapak bisa menjelaskan. Iya. Ini dari kodoknya Bu ya. Kalau yang lainnya kan ini gambar biasa ini. Yang lainnya gambar-gambar biasa. Yang ada animasinya, yang ada perubahan itu cuma kodok. Ini saya buatkan di sini nggih. Ini sudah kelihatan Ibu nggih? Sudah Pak. Sudah ya. Saya coba saya ketikkan kodok, kodok kata ya. Oh di elemen ding, di elemen kodok. Nah, ini muncul beberapa kodok yang saya pakai. Yang mana ya? Ada kata mungkin. Tidak ada. Bukan. Ini kadang-kadang kalau tidak dicatat gitu Bu. Ada mencari lagi sulit kadang-kadang. Mana ya? Duh, mohon maaf sih. Tak cari. Tak. Tadi saya nemu tuh Pak ke atasan dikit kayaknya deh Pak. Ke atasan Bu ya. Ke atasan dikit. Lagi Pak. Oh Pak, itu bukan Pak. Ini Bu ya. Bukan. Bukan. Itu sudah ada animasi seperti ini Bu. Dan ini langsung gitu. menggembung gitu. Oh iya. Sudah lidahnya sudah menjulur. Jadi lidahnya sudah terbuka ya Pak ya? Iya. Oh ini. Iya.
Nah, nih. Oh iya, iya. Kodenya kan hijau ya. Ini kan sudah gerak-gerak ini. Ini memang sudah ada Iya. serangganya ya. Kemudian saya ubah, saya sesuaikan dengan biar agak menarik. Karena katanya pangeran berarti mungkin warnanya agak warna keemasan. Jadi yang warna-warna hijau itu saya ubah menjadi warna kuning gitu. Nah, jadi kodoknya berubah jadi warna kuning. Nah, terus kemudian di situ saya tambahkan mahkota. Tambahkan di atasnya mahkota. Mahkotanya misalkan yang ini aja yang dipakai. Misalkan ini, misalkan. Tidak terlalu lama nyarinya. Aduh. Nah, seperti ini, Bu. Nah, ini kan kalau jenengan lihat mahkotanya kan menutupi matanya, nggih. Seharusnya mahkota ini ada di belakangnya mata. Artinya sehingga itu untuk mengakalinya saya buat kataknya saya duplikat. Saya pakai Ctrl D untuk menduplikatnya. Ya, kemudian saya tumpuk lagi, saya paskan. Kemudian saya pangkas. Ya, yang gambar yang atas saya pangkas. Nah, seperti ini. Nah, sehingga mahkota ini seolah-olah berada tepat di atas kepalanya. Seperti ini. Kemudian biar tidak berubah-ubah saya gabung. Ya, saya grup. Klik kanan, gabung. Nah, sehingga kalau sudah posisinya pas, walaupun kita geser-geser, kalau sudah kita gabung, tidak akan berubah, Ibu. Ini proses pembuatan kodoknya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Buat aja Pak dari awal kayak tadi Pak, kayak gambar itu Pak, satu persatu Pak, sehingga jadi sebuah gambar. Yang ada sungainya itu Bu ya? Ya, semuanya Pak yang ada sungai apa, sehingga jadi jadi sebuah gambar gitu yang Ya. bisa kita videokan. Nanti kita bisa cari idenya, yang penting gambarnya itu kita bisa jadi satu gitu. Betul Pak. Terus ngasih suaranya tuh Pak. Iya, bentar. Ini gambar apaan kemarin? Kalau sudah jadi satu gambar kan kita bisa jadi satu ide ya, misalkan kita mengajarkan pengurangan, mengajar perkalian, kan ya Bu Res ya, dengan memadukan suaranya seperti itu Pak. Iya Bu. Oke, saya cari dulu langit. Yang ini sengaja dikasih warna hijau nih latarnya nih Pak ya, biar apa? Sebenarnya Hapus tidak juga Bu. Ini mau saya kasih putih juga tidak apa-apa. Ini kebetulan di sebelumnya hijau. Oh iya. Putih aja ya, biar lebih terlihat. Langitnya dulu. Langitnya pakai yang mana ya?
misalkan pakai ini. Bapak Ibu kalau sudah terlanjur membuat elemen seperti saya tadi, kan sudah buat elemen sebelumnya katak ya. Terus kemudian nambah elemen lagi langit seperti ini sehingga elemen yang pertama tadi tertutup. Nah, ini kalau kita cara manualnya adalah klik kanan, kemudian lapisan, nah, mundurkan selapis. Ya, seterusnya demikian. Nah, tapi kalau ingin cepat pakai kontrol kemudian panah kemudian kurung buka Ibu. Tangan kiri menekan tombol kontrol, tangan kanan menekan panah kurung buka untuk mundur. Nah, seperti ini. Ya, saya klik barusan. Kalau saya klik kontrol kemudian panah kurung tutup, maka dia akan maju. Gambar yang ini, ya. Terus kemudian apalagi? Gambarnya seperti apa tadi? Begitu. Gua ya. Saya agak-agak lupa apaan kemarin. Kadang-kadang pokoknya nemu gambar yang bagus cocok, oh saya pakai ya. Mencari lagi kadang-kadang bingung. Bukan. Ini gambar apa? Pakai rumput, ke sungai yang saya pakai ini kemarin. Kemudian apa itu ya? Rumput. Nggak harus sama, nggak apa-apa Bu ya. Yang penting mirip-mirip gitu ya.
pas. Apa yang pohon. Pohonnya kemarin saya pakai ini kalau nggak salah. Ctrl D, duplikasi, Ctrl D. Guanya itu apa namanya? Gini aja ibu-ibu ya. Nanti kata kuncinya saya carikan yang pas. Kalau nunggu ini saya tidak siap dengan kata kunci gambar-gambar yang saya pakai. Ini hanya sebagai ilustrasi aja. Di situ ada guanya gitu misalkan ya. Terus kemudian gambarnya seperti apa? Aduh. Putri Raja. Putri Rajanya kemarin pakai ini saya. Kemudian rumput, saya cari rumput lagi. Rumputnya kemarin kalau seperti ini.
Mungkin sampai di sini. Monggo Ibu ditanyakan mungkin. Keren Bapak, itu udah keren Pak. Udah tergambar itu. Sekarang kita tinggal masukin batu-batunya ya Pak. Baru kita buat narasinya, sepertinya gitu ya Pak ya. Iya betul. Eh apa itu? Oh, kodoknya hilang Pak. Kodoknya hilang Kodoknya ya? hilang. Iya. Ntar dulu. Kodoknya hilang. Nah itu Bu muncul Bu. Kontrol kurung buka, mau maju berarti kurung tutup. Nah, seperti ini. Terus arus air. Arus air. Ada. Bisa pakai ini, bisa. Oh, ini. Nah, ini saya putar. Saya sesuaikan dengan arah sungainya. Enggak kelihatan. Saya perbanyak. Sehingga seolah-olah airnya bergerak. Terus kemudian saya pakai teratai. Daun teratai.
Nah, kurang lebihnya seperti ini, Ibu. Mungkin sampai di sini. Kita bahas lagi apa yang perlu dibahas. Tinggal masukin itunya Pak, apa namanya, ceritanya. Oh, iya. Mungkin kalau matematika berhitung, perkalian, atau gimana. Iya. Ini kan tadi di gambar ini dengan harapan anak-anak mulai mengerjakan soal, Bu ya. Sehingga di sini katanya akan loncat di daun teratai nomor 1. Berarti di sini saya tambah angka 1 biar anak lebih jelas. Angka 1. Kemudian kodoknya loncat. Untuk membuat kodok loncat ini kita beri animasi. Nah, animasi yang ini, Bu. Gambar lebah ini. Kita klik. Kemudian kita gerakkan sesuai dengan arahnya. Berarti kalau loncat ke atas, kemudian turun ke bawah nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat hasilnya, nah, cuma ini gambar katanya berada di belakangnya teratai, sehingga teratainya harus saya undurkan biar terlihat katanya ada di atasnya teratai. Saya undurkan. Coba masih kurang mundur. Teratai. Ini kita kembalikan dulu. Ini kita pinggirkan dulu biar tidak mengganggu. Nanti kita kembalikan lagi. Nah, kita majukan. Ya, kita mundurkan ya. Terlalu mundur. Nah, sehingga katanya ini angka satunya biar menutup. Nah, seperti itu, Ibu. Terus kemudian kita tambahkan suara. Untuk suara, seperti yang pertemuan kemarin saya jelaskan, saya menggunakan aplikasi tambahan di luar Canva ya. Saya menggunakan TTS Maker. Tapi di aplikasi-aplikasi suara itu sebenarnya banyak. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Di sini saya contohkan menggunakan TTS Maker ya.
Ini saya tutup dulu. TTS Maker. Bisa terlihat Ibu ini Ibu? TTS Makernya Bisa, bisa Pak. bisa nggih? Bisa, Pak. Nah, ini yang saya pakai untuk membuat suara. Nah, ini masih tersimpannya saya ini. Silakan dipilih bahasanya dulu. Oke, bahasanya kita pakai bahasa Indonesia. Kemudian ini teks yang akan kita buat. Nah, misalkan ini aja teks yang sudah saya ketik kemarin ya. Ini di akhir cerita ini. Nah, terus kemudian kita pilih suara laki-laki atau suara perempuan. Cuma di sini untuk suara laki-laki hanya satu pilihan, yaitu ini. Kemudian suara perempuannya ada 3 macam. Perempuan aja, Pak. Nah, misalkan yang ini Bapak Ibu bisa coba nanti. Kira-kira yang lebih enak suaranya yang mana. Atau sebenarnya kalau Ibu bisa merekam suaranya sendiri, sebenarnya lebih pas menggunakan suaranya sendiri. Cuma karena saya tidak bisa bermain drama, kadang-kadang suara saya tidak menarik menurut saya untuk ditampilkan. Terus kemudian setelah itu, nah, kita disuruh menginput verifikasi kode. Kode yang ada di sebelah sini, Ibu. Sebelah kanan ini ya. 5803. Terus kemudian convert to speech. Mulai mengkonversi. Nah, ini hasilnya. Dan akhirnya, sang kodok dapat berubah wujud ke aslinya menjadi sang pangeran yang gagah dan tampan. Demikian cerita The Legend of Rock, cerita legenda sang kodok dalam game. Dan terima kasih, kamu telah membantu sang kodok dalam menyelesaikan tantangannya. Sehingga akhirnya sang kodok bisa Nah, kalau berubah sudah wujud ke aslinya. seperti Sampai ini, jumpa di cerita kita lainnya scroll ke dalam bawah game sedikit, ada berikutnya. download Semoga voice bermanfaat. file. Ya, ini kita klik. Nah, otomatis suara itu terdownload masuk ke laptop kita atau ke komputer kita. Nah, ini. Kalau di komputer ada di saya di download barusan. Ini. Nah, terus kemudian dari situ kita masukkan ke Canva kita. Kita kembali ke Canva. Nah, kita unggah file. Ini. Kalau ingin lebih enaknya sebenarnya ngontrolnya ini kita kasih nama sesuai dengan ini. Kita beri nama agar mudah diingat, Ibu. Mudah diingat dan sesuai dengan konteksnya ya. Misalkan ini saya kasih nama akhir cerita misalkan. Klik open.
otomatis masuk ke unggahan. Nah, ini terus kemudian kita masukkan, kita klik ya lembar kerja kita yang aktif ini ya. Ini kita klik. Nah, untuk pengaturannya suara ini keluar kapan, ini bisa kita atur Ibu. Ini bisa kita geser, misalkan mau keluar di menit ke 4:49. Ini kita geser ke sini. Oke. Jadi tidak langsung di awal. Berubah wujud ke aslinya menjadi sang pangeran yang gagah dan tampan. Ini kurang panjang, kita panjangkan. Kita tarik. Berubah wujud ke aslinya menjadi sang pangeran yang gagah dan tampan. Demikian cerita The Legend of Rock, cerita legenda sang kodok dalam game. Dan terima kasih. Mungkin sampai di sini Ibu. Ada lagi yang mau ditambah? Sudah mungkin sudah paham Pak. Cuman mohon dijelaskan juga ketika dia lompat nih ya. Kodok si lompat nih. Ya. Nah, kan ada pertanyaan Pak. Nah, pertanyaan pertamanya seperti apa? Terus dia lompat lagi ke pertanyaan ke terata yang kedua, pertanyaannya seperti apa? Seperti itu Pak. Pak Budi, satu lagi Pak Budi. Iya, Ibu. Kan mulut putrinya tadi gerak-gerak. Oh, gitu. Ya. Iya. Kita jelaskan dulu yang mulut bergerak. Ya. Mulut bergerak itu saya menggunakan tambahan dari luar berupa video mulut bergerak. Apa itu? Kemarin sudah pernah saya kirim di grup, mungkin bisa digunakan itu. Kalau yang baru gabung mungkin belum ada, nanti saya kirim ulang. Ini ya. Untuk membuat mulut bergerak, tentunya mulut yang aslinya ini nanti kita tutup terlebih dahulu agar tidak mengganggu gambar aslinya, gambar mulut bergeraknya. Nah, ini kita tambahkan elemen boleh kotak, boleh oval atau lingkaran. Ya, kita klik sini. Ini tampilannya kecil ini. Ini ya. Kita ganti warnanya sesuai dengan warna
kulitnya. Misalkan ini udah mirip Bu ya. Kalau belum mirip bisa diatur lagi nanti. Kemudian kita masukkan elemen mulutnya. Itu berupa video yang pernah saya unggah. Nah, ini Bu. Saya klik. Gambarnya besar sekali. Saya kecilkan dulu. Ini warna background mulutnya kan hijau Bu ya. Ini bisa kita hapus dengan mengklik elemennya ini, kemudian klik edit video. Nah, kemudian ini penghapus latar belakang. Oke, warna hijaunya menjadi transparan, hilang. Saya perbesar biar enak lihatnya. Kemudian di elemen mulut yang saya upload tadi ada matanya, itu saya tutup, saya hapus. Nah, seperti ini. Kalau mungkin kurang posisinya kurang pas, kita bisa gerakkan, kita putar, kita paskan. Nah, misalkan seperti itu. Terus kemudian suara mulut, video mulut ini kalau kita lihat dari awal sudah Berubah dari wujud awal ke sudah aslinya bergerak Ibu menjadi ya. sang pangeran yang gagah dan tampan. Demikian cerita The Legend of. Nah, ini jangan perhatikan dari awal sudah Berubah wujud ke bergerak-gerak, tapi aslinya suara ada menjadi di sang sini. pangeran yang gagah dan tampan. Demikian cerita The Legend. Ya, betul seperti itu Bu ya. Halo? Iya Pak. Nah, untuk mengepaskan atau menyesuaikan antara mulut dengan suara yang keluar, misalkan mulutnya akan berbicara sesuai dengan teks ini. Teks ini ada di sini awalnya. Ya. Caranya seperti ini. Ini kita perbesar lagi untuk memudahkan. Nah, kita klik elemen mulutnya. Kemudian kita klik kanan. Tampilkan waktu, Bu. Ini yang untuk mengatur keluar masuknya elemen. Jadi kalau kita menganimasikan kayak teks keluarnya kapan, kalau kita menggunakan yang ada di Canva itu kan kadang-kadang keluarnya kan bersamaan.
kata ini keluar, berikutnya keluar. Nah, kita tidak bisa mengatur. Ternyata di sini ada pengaturannya, tampilkan waktu. Nah, di sini terlihat bahwa mulut ini dari awal sampai akhir. Nah, ini kita geser, kita sesuaikan dengan teksnya. Terus kemudian tadi kan kita tutup di mulutnya untuk memasukkan elemen video mulut ini. Sehingga kalau kita lihat di awal ini mulutnya tertutup. Nah, bagaimana mengembalikan ke asalnya? Harus saya perbesar biar mudah melihatnya. Ini saya perkecil dulu. Saya geser aja. Saya geser dulu sementara. Ini penutupnya. Itu juga gitu, Bu. Ini kita klik kanan juga. Kita tampilkan waktunya. Ini sudah berfungsi. Kita tinggal geser berarti. Nah, kita geser, kita paskan sama dengan ini. Ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke mulutnya yang tadi, kita posisikan kembali ke awal. Oke. Nah, sehingga terlihat di awal video ini mulutnya tetap terbuka seperti gambar aslinya. Nah, kemudian kita geser ke kanan akan bergerak seperti ini. Nah, kita coba, kita putar. Berubah wujud ke aslinya menjadi sang pangeran yang gagah dan tampan. Demikian cerita The Legend of Rock, cerita legenda sang kodok dalam game. Dan terima kasih, kamu telah membantu sang kodok dalam menyelesaikan tantangannya. Sehingga akhirnya sang kodok bisa berubah wujud ke aslinya. Sampai jumpa di cerita lainnya dalam game berikutnya. Semoga bermanfaat. Mungkin seperti itu, Ibu, bisa dipahami? Keren Pak, keren Pak. Yang lain paham nggak? Saya rasa Pak Budi ngejelasinnya udah pelan-pelan banget gitu. Enak banget Pak, bener. Iya Pak, paham Pak. Makasih Pak. Pak, kalau misalnya di tengah-tengah dia mingkem Pak, mulutnya nggak gerak bisa Pak? Ini Nah, kan ujung diatur. ya. Kalau tengah bisa? Kalau di tengah-tengah mingkem misalkan gitu ya. Iya. Berarti atau di sela di percakapan dengan orang lain misalkan. Iya. Nah, ini berarti video ini harus kita perpanjang. Misalkan saya tambahkan, bentar Bu. Saya buat suara lagi. Suara laki-laki misalkan. Misalkan ini aja dulu. 6, 7, 4, 8. Kodenya ini sudah laki-laki. Kodenya kita masukkan, convert to speak.
Hai putri, kamu cantik sekali. Oke, misalkan ini kita download. Kita kembali ke sini, kita unggah suara laki-lakinya. Ini open. Kemudian kita masukkan yang ini, kita geser. Panjang. Kalau videonya misalkan tidak bisa digeser lebih panjang lagi, seperti ini Ibu ya. Ini kan sudah tidak mau ternyata diperpanjang lagi. Buat aja salinan di sebelah halaman berikutnya. Kita duplikat berarti. Duplikat satu halaman. Kemudian suaranya kita hapus dulu. Atau gini aja, kalau misalkan masih tetap satu video, misalkan suara perempuannya hanya sampai di sini. Ya. Berubah wujud ke aslinya menjadi sang pangeran yang gagah dan tampan. Demikian cerita The Legend of Rock, cerita legenda sang kodok dalam game. Dan terima kasih, kamu telah membantu sang kodok. Nah, suaranya harusnya hanya sampai di sini. Dan mulutnya juga harus berhenti di sini. Nah, sehingga gambar mulut yang di sini ini juga kita pendekkan. Nah, sesuai dengan panjang suaranya. Kita luruskan. Terus kemudian yang bagian sininya, karena dia tidak berbicara lagi, sehingga di sini ini yang ini kita hapus. Kita pendekkan juga yang ini ya, ini kita pendekkan juga. Nah, ini kita kembalikan ke posisinya yang pas. Dan terima kasih, kamu telah membantu sang kodok. Nah, otomatis mulutnya berhenti, Bu. Jadi intinya adalah saat dia harus berhenti berbicara, maka gambar berikutnya harus sudah tidak ada mulut berbicara ini. Nah, dan itu bisa digeser, gambar mulut ini bisa digeser ke kanan ke kiri sesuai batas-batasnya dengan cara tadi kita klik elemennya ya. Ini kita klik elemennya. Kemudian kalau belum kita aktifkan ya. Ini seperti ini. Kalau belum pernah diaktifkan, ini akan muncul tampilkan waktu. Nah, ini maka akan tampil batasan-batasan elemen-elemen kita keluarnya kapan. Nah.
Seperti itu, Ibu. Mungkin bisa dipahami. Bisa Pak, bisa Pak. Makasih Pak. Mungkin ada lagi yang perlu saya jelaskan. Sebenarnya kalau konsep dasarnya, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa membuat. Cuma memang ada beberapa teknik animasi di sini yang mungkin memang perlu ketelatenan. Kalau gambar-gambar yang sudah ada, saya yakin Bapak Ibu kreasinya akan lebih bagus dibandingkan dengan yang punya saya. Seperti ini, saya membuat kemarin kodok loncat ya. Kodok loncat. Cara. Saat kodok loncat menyentuh Berubah wujud ke aslinya menjadi sang menyentuh pangeran. apa ini? Daun teratai, Bu ya. Itu kan ada semacam riak apa? Riak gelombang ya. Itu saya tambahkan di sini elemen apa ya? Apa riak gelombang ya? Apa riak air kemarin? Nah, nah, ini saya tambahkan ini kemarin. Ya, saya tambahkan ini di sini. Posisinya saya paskan. Nah, saya taruh di bawahnya berarti harus saya undur. Saya pakai kontrol kurung buka, mundur. Nah, terlalu mundur, hilang. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Kemudian yang itu saya beri animasi berupa siapa kemarin ya? Nah, saya beri animasi denyut. Terus kemudian saya sesuaikan dengan kodoknya saat kodok melompat. Kalau ini kan terlihat bahwa riaknya air ini keluar dari awal video. Saya menginginkan riak air ini keluar saat kodok ini setelah menyentuh daun teratai ini baru riak ini muncul. Saya paskan kodok ini larinya kemana? Ya, berarti ada di sini. Hingga riak ini saya geser ke sini. Nah, sekarang kita coba dari awal. Nah, riaknya sudah hilang. Berubah wujud ke aslinya seperti menjadi itu. sang pangeran yang gagah dan Saat tampan. kodok mau Demikian meloncat cerita The lagi, Legend of Rock, ini saya cerita legenda hilangkan. sang kodok dalam Berarti game dan saya batasi di sini. Jadi untuk mengurangi, untuk menghilangkannya ini kita pendekkan dan seterusnya. Jadi kuncinya itu tampilkan waktu itu kuncinya. Untuk mengatur keluar masuknya setiap
elemen yang kita masukkan. Itu bisa kita pakai untuk di semuanya, tidak hanya di game edukasi. Jadi kalau kita mau membuat eh, presentasi, kalau di PowerPoint itu kan bisa keluar kita atur sesuai dengan keinginan kita, mau ke menit berapa gitu ya. Tapi kalau di Canva, kalau kita lihat secara umum, Bapak Ibu yang membuat itu kan keluar satu halaman itu hampir bersamaan. Kalau saya lihat Bapak Ibu yang membuat yang di-share di grup-grup Facebook itu eh, hampir bersamaan. Padahal kita kadang-kadang presentasi tidak ingin terlihat lebih bagus, tampil satu huruf apa satu teks dulu. Teks yang lain jangan muncul. Nanti setelah saya klik baru muncul, kan seperti itu biasanya. Bisa dipahami, Ibu? Bisa, Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman silakan, mumpung Pak Budinya bisa on. Pak Budi, bisa ditunjukkan Pak Budi video Pak Budi yang terbaru, Video yang mana, Ibu? yang baru, yang Pak Budi baru buat ini ya Pak ya, Oh, yang yang ini ya? Ratu Kodok tadi ya. Oke, bentar. Berubah wujud ke aslinya menjadi sang pangeran yang gagah dan tampan. Demikian cerita The Legend of Rock, cerita legenda sang kodok dalam game. Dan terima kasih, kamu telah membantu sang kodok. Ini biar kelihatan besar, saya sembunyikan dulu waktunya. Ini tadi urusan kisah sini. Berubah wujud ke aslinya menjadi sang pangeran yang gagah dan tampan. Demikian cerita The Legend of Rock, cerita legenda sang kodok dalam game. Dan terima kasih, kamu telah membantu sang kodok. Seperti itu, Bu ya. Iya Pak. Memang untuk membuat video apa game edukasi ini saya membutuhkan beberapa waktu yang apalagi dengan kesibukan akhirnya ya sempatnya saya tambahkan sedikit-sedikit, nanti besoknya lagi saya tambahkan sedikit lagi gitu. Jadi tidak pas satu hari selesai itu enggak Ibu. Apalagi di sini banyak bermain animasi ya, dia agak sedikit butuh ketelatenan di situ. Budi, izin Pak Budi menampilkan kerajaan itu Pak, yang waktu yang pertama Pak Budi itu Pak. Saya mungkin dapat menginspirasi mau menjelaskan tentang kerajaan Islam di Nusantara. Oh, yang game pertama Bu ya. Iya. Game pertama. Ntar saya cari dulu Ibu.
Ini mungkin Bu ya. Pada suatu hari, Panglima Kerajaan Trojans akan melakukan petualangan ke berbagai wilayah kerajaannya. Dalam perjalanannya dikisahkan, sang Panglima mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjumlahkan dan mengurangi sesuatu. Yuk bantu Panglima menyelesaikan masalahnya melalui game edukasi ini. Klik Let's Go untuk memulainya. Petunjuk penggunaan. 1. Game ini Coba saya bagikan dulu. Bisa terlihat Ibu? Bisa Pak, saya baru tahu loh Pak. Kalau di Canva itu kita bisa buat web ternyata. Oh bisa, ya. Dengan iya, berarti dengan apa ya? Dengan sekilas waktu gitu ya. Dengan waktu yang sempit ternyata bisa langsung membuat situs web ya. Iya, betul Luar Bu. biasa nih Canva ini. Saya baru tahu malah. Kita ada apa ya, web gratis malah itu Bu. Kan selama ini kan kita kalau membuat web kan kita berbayar ya Pak ya. Iya. Kita beli ininya, domainnya. Ternyata ini bisa di sini ya. Saya baru tahu Pak. Cuma nggak tahu saya antara yang ini ya dengan yang tadi itu sedikit berbeda Ibu. Tampilannya sedikit coba, berbeda. Bapak. Eh, Mungkin bisa diputar sama nggak Pak? Coba saya ingin lihat. Perbedaannya di sini. Kalau di sini apa mungkin karena yang punya saya itu dulu waktu saya buat lama ya, itu berbeda Ibu. Yang sekarang itu tampilannya yang terakhir seperti ini. Ya.
ini bisa di-scroll ke bawah sayangnya. Saya ingin menampilkan seperti yang dulu-dulu masih belum menemukan. Maksudnya mau menampilkan yang seperti ini. Seperti game yang terakhir saya buat tadi. Yang ini tampilannya berbeda. Game yang mana ya? Bukan. Bentar. Nah, ini kalau dipublikasikan dalam bentuk web, ini tampilannya akan seperti ini, Ibu. Lainnya ke situs web. Nah, beda. Ini sedikit berbeda ini. Saya mau cari yang seperti ini lagi, enggak ketemu. Ini yang bekas yang kemarin saya pakai lagi. Apa mungkin karena yang terbaru itu sudah ada perubahan, saya kurang tahu persis. Nah, kalau kita scroll ke bawah, sudah tidak ada, Bu. Cuma hanya satu halaman ini. Tidak ada halaman. Maaf Pak Budi, belum kelihatan layarnya. Oh, belum ya? Geser lagi. Pada zaman dahulu, Kelihatan, Ibu? yang gagah dan tampan. Namun, karena nenek sihir yang jahat Sudah kelihatankah? Halo? Ini sudah kelihatan, nggih? Sudah apa gambar rock itu Pak, Legend Iya. of Rock. sang pangeran disihirnya menjadi seekor kodok kuning. Nah, ini Sehingga, terlihat sang kodok diasingkan dan diusir dari ini terlihat hanya satu halaman. Kalau yang tadi di situs web satunya itu di-scroll ke bawah, halaman-halaman berikutnya langsung terlihat. Itu yang agak membuat saya risau. Ini kalau di game edukasi harusnya halaman kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak terlihat. Sehingga menu-menu yang kita linkkan akan berfungsi seperti ini, play. Begitu saya klik play, ini akan membuka halaman berikutnya. klik nomor 1 untuk memulai membantu menjawab tantangan yang dihadapi oleh Pangeran Kodok. Seratus ditambah 40, ditambah 9, sama dengan A 149, B 194, C 491, D 941. Selamat, jawaban kamu benar. Kamu sukses membantu menyelesaikan tantangan nomor 1. Kamu bisa melanjutkan untuk menyelesaikan tantangan nomor 2.
Klik nomor lambang bilangan dari 431 adalah Misalkan saya jawab salah. maaf, jawaban kamu masih salah. Kamu coba lagi ya. Kamu kembali ke soal nomor 2 untuk menyelesaikan jawaban yang benar. Klik nomor 2 untuk menyelesaikannya. Semangat! Kelemahannya di Canva, jaringannya agak berat. Petunjuk penggunaan. 1. Game ini berisi tantangan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sebanyak 10 soal pilihan ganda. 2. Mulai game dengan klik start. 3. Jawab soal dengan klik atau pilih jawaban yang benar. 4. Jika benar, kalian bisa melanjutkan ke soal berikutnya. 5. Jika salah, kalian harus mengulangi ke soal sebelumnya sampai jawabanmu benar. 6. Klik tombol close untuk menutup game. Selamat mengikuti tantangan game ini. Selamat belajar, sukses selalu. Nah, ini tampilannya bisa di-scroll ke bawah ini. Sayangnya itu. Ini bisa dilihat Ibu ya. Bisa, Pak. Ini. Mungkin Ibu nanti bisa mencoba dulu kalau di kanvanya ibu-ibu, apakah tampilannya akan seperti yang ini atau seperti yang tadi? Hanya satu halaman, kalau ini beberapa halaman. Saya masih belum menemukan caranya mengubah kembali menjadi satu halaman itu. Sehingga solusi saya, desain yang sudah saya buat, ini saya simpan seperti biasa. Nah, nanti kalau akan membuat game online lagi, saya pindah ke file yang tadi. Saya saya kopikan ke sana. Itu solusi saya sementara pakai seperti itu. Enggak, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Dari saya sih cukup, Pak. Mungkin Bu Res, Bu Sitiasana, Bu Murti, Bu Aisyah, Bu Yeni, Fatimah, atau Bu Siti Hadijah, atau yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya.
Saya juga cukup Bu, sama kita. Rasanya sudah Mungkin cukup. kita coba-coba dulu kali Pak Budi ya. Nggih, monggo, Nanti Bu. izin Pak Budi untuk membagikan rekamannya biar kita bisa coba-coba. Karena menurut saya sih yang awal Pak Budi jelaskan itu sudah dari pembuatan gambarnya, dari awal kita buat langitnya, buat kodoknya, seperti itu ya Pak. Dan buat suara, sepertinya menurut saya itu sudah cukup jelas. Mungkin kalau belum jelas kita putar kembali sehingga dengan pengerjaan bisa kita praktekkan. Seperti itu Pak. Mungkin di sini juga ada teman-teman saya yang satu sekolah nih. Nanti mungkin kita bisa praktekkan sama-sama untuk pembuatan kanvanya. Saya berterima kasih sekali nih Pak Budi, terutama Pak Budi sudah mau berbagi. Sebenarnya saya sih sudah ada gambaran Pak, tapi untuk menuangkannya itu waktunya belum ada Bu ya. Belum pas. Oh iya, belum pas karena masih kesibukan di sekolah yang sebentar lagi malah PKKS, malah tambah sibuk lagi kita. Tapi kalau dengan adanya video yang Pak Budi buat seperti ini, itu sepertinya membangkitkan semangat kita untuk membuat, terutama teman-teman yang mengajar di SD mungkin bisa untuk perhitungan matematika, tapi kalau yang di SMP mungkin bisa guru bahasa Inggris bisa bercerita. Dengan bercerita mungkin ini lebih menarik sehingga anak tidak takut lagi untuk belajar bahasa Inggris atau matematika. Seperti itu sih Pak. Kalau untuk saya terbatas ya, kalau untuk IPS tuh terbatas, paling kami bercerita ya tentang kerajaan Hindu-Buddha, atau mungkin dalam ekonomi bisa mungkin kami menjelaskan dalam pas kita kena pelajaran ekonomi atau sosiologi, mungkin bisa melalui percakapan-percakapan yang tadi seperti Bu Res minta, di tengahnya mingkem gitu, nanti berbicara, kemudian disambung lagi dengan suara laki-laki, itu mungkin bisa jadi ide kita untuk membuat game ini Pak. Seperti itu Pak Budi. Makasih banyak ya Pak Budi sudah berbagi dengan kami. Semoga ilmu ini menjadi amal jariah kita, dan Pak Budi juga istilah kata bukan mengurangi ilmu Pak Budi, malah bertambah ide-ide Pak Budi untuk selanjutnya. Amin. Seperti itu Pak Budi. Silakan aja nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada kendala lagi, kira-kira mau buat apa gitu ya, ternyata mengalami kesulitan, silakan aja di chat di grup. Mungkin kalau saya ada waktu kita bisa jelaskan secara langsung. Mungkin kalau tidak ada waktu bisa mungkin lain waktu saya buatkan rekaman atau apa ya, YouTube-nya mungkin ya. Ya. Pak Budi, Bu Res ingin bertanya tuh Pak Budi. Oh iya, monggo Bu Res. Mengangkat tangan. Iya, makasih Bu. Pak Budi, kan kalau udah jadi tadi tuh ya videonya, terus kalau untuk ke hyperlinknya berarti kita buat di slide presentasi lagi ya? Ya, betul Bu. Gitu Pak Jadi Budi. video Iya, itu kita download gitu ya. Kita download dulu, kemudian usahakan ukurannya jangan terlalu besar Bu. Pakai yang dimentokkan aja, mentokkan ke kiri. Karena kalau kita putar di Canva, kalau kualitas videonya terlalu bagus, agak lama mutarnya. Iya. Karena filenya kan besar ya. Gitu, Pak. Oh gitu Pak ya. Sehingga saya biasanya mengakalnya, saya geser sampai ke pol kiri, 400 berapa itu. Pixelnya sekitar itu, baru saya download, kemudian saya unggah lagi saya masukkan ke presentasi. Iya, betul. Iya. Oke, makasih Pak. Itu saja Pak. Makasih Bu. Iya, monggo, mungkin ada lagi. Untuk Pak Yeni, Pak Budi keren katanya. Saya mah pemula, kata Bu Yeni. Sama-sama Ibu, sama-sama belajar. Bu Res, mungkin Bu Res bisa juga buat ini ide aja mungkin Bu Res ya. Bu Res setelah mendownloadnya di Canva, masuk ke
ke dokumennya Bures atau ke downloadnya Bures, mungkin Bures bisa memperkecilnya lagi dengan di Google memperkecil video. Baru Bures mungkin masukkan di YouTube, mungkin Bures baru linknya bisa dibagikan ke murid kita. Ada beberapa keuntungan di sana. Video yang dilihat dari sekian murid itu mungkin bisa membuat video kita, link YouTube kita menjadi bisa monet gitu ya. Seperti saya pernah melakukan itu. Jadi waktu saya ngajar, saya minta anak-anak melihat video kita. Kemudian kan anak-anak nggak, istilah kata mereka kan sudah beli paketan ya, daripada mereka pakai buat main game, yang lebih baik game edukasi ini kita berikan. Nah, keuntungannya di YouTube kita bisa banyak penontonnya, waktu nontonnya juga bertambah. Ada beberapa keuntungan sih sebenarnya. Iya, betul, Bu. Iya Pak. Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Res. Zamannya COVID, banyak guru-guru yang jadi YouTuber, Bu. Coba Keuntungan selanjutnya Bu Res, kita bisa berkenalan Bu Res. Iya Ibu, baik. Ini tadi kan di pesan saya lihat banyak yang saya pemula Bu, saya pemula. Nah, kalau pemula mungkin belajar buat yang sederhana-sederhana dulu. Seperti kalau misalnya di SD itu guru kelas kita bisa buat daftar piket, daftar pelajaran, kita bisa membuat piagam untuk anak-anak, terus bisa membuat komik-komik sederhana untuk ruang kelas kayak teks, terus bisa membuat cover perangkat kita beda dari yang lain. Mungkin itu dulu kalau menurut saya, kalau ibu-ibu yang lah banget gitu tadi kan. Ini Bu Siti, nanti saya pun kalau ada waktu saya bersedia Bu Siti. Saya mau ngasih berbagi ilmunya. Iya, monggo. Keren Bu Riz. Boleh nanti kalau misalkan ini saya bantu deh untuk linknya ya Bu Riz ya. Iya. Kalau misalkan ada yang mau belajar. Grup ini aja Pak Budi. Tetap kita pakai di grup itu aja, enggak apa-apa, Ibu. Iya. Saya bersedia nanti bantu. Monggo. Jadi kita belajar bersama di sini. Sederhana. Kalau ini udah kelas, kalau sampai udah kelas 6-nya nih. Nanti kalau yang kelas 1-nya saya yang masuk gitu Pak. Iya, Alhamdulillah tuh Bu Res mau berbagi teman-teman yang mau belajar Canva pemula dengan Bu Res. Makasih Bu Res ya atas ilmunya. Iya Ibu, sama-sama. Ini yang agak mungkin teman-teman yang mendekati akhir tahun ini kalender Bu. Oh iya, buat kalender kelas bisa tuh anak-anak foto ya. Buat LKS sederhana untuk asesmen awal misalnya juga bisa. Membuat apa lagi? Kop surat. Kan buat spanduk misalnya di sekolah ada perpisahan, jadi kita nggak ngupah semua Ibu ke digital printingnya, kita bisa buat sendiri kayak bannernya, kayak baliho, kayak kata-kata mutiara di kelas gitu, kita bisa buat sendiri. Iya betul, termasuk banner bisa desain sendiri Bu. Jadi kalau buat Pak. Itu jadwal pelajaran nggak usah pesen ke tukang banner. Buat desain sendiri, kalau sesuai keinginan kita kan ada rasa kepuasan tersendiri Bu. Wah ini hasil karya saya gitu. Iya, buat daftar piketnya memang foto anak yang ditampilkan kan. Jadi ya sama anak-anak pun seru melihat kelas ada foto mereka di dinding Pak. Di Canva juga bisa buat e-book, buku elektronik. Jadi misalkan kita buat pohon gini ya, kemudian kita beri gambar buku judulnya apa gitu ya, banyak buku, terus kita linkkan ke buku kita, misalkan buku kelas 1, di sini buku kelas 2, bisa juga dengan teknik hyperlink itu tadi. Iya. Mungkin Pak Budi. Kalau itu saya pernah mencoba pustaka.
pustakanya dulu Pak, buat lemari, Semacam terus itu nggih. di lemarinya ya semacam itu ya. Nggih. Terus cover-cover bukunya tuh yang saya tempel. Nah, di situ ada judulnya dan bisa dibuka. Nggih. Ya Pak, betul. Keren Bu Res. Bu Res, teman-teman Pak Budi ini mungkin ada yang belum masuk grup, mungkin Pak Budi bisa jika berkenan bisa memberikan link grup kita. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau berminat mungkin. Oh nggih Bu, siap. Nanti atau besok saya share nggih. Di kolom chat kali Pak. Bisa nggak di kolom chat Di ini? kolom chat ini nggih. Saya carikan. Teman-teman adakah yang bersedia masuk di grup? Bu Hadijah, Bu Siti Hasanah, Bu Murti, Bu Fatimah, Bu Yeni, Bu Aisyah sudah masuk grup. Maksudnya di Boleh Bu, boleh Bu. Oh nggih Bu, nggih. Jadi kalau ada informasi nanti Pak Budi berikan ke kita. Pak Budi, saya settingnya tadi nge-nyeting waktunya kayaknya nggak sampai jam ini deh Pak. Jam berapa sih saya? 9.10 sekarang. Tadi. Iya. Iya betul Pak. Kayaknya saya nyetingnya nggak ini cuma sampai 9.30 ya. Ya. Izin teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya rekamannya saya ini dulu ya. Saya tutup dulu rekamannya ya. Bu Yeni boleh katanya Bu Res. Pak Budi, apa mau ditutup atau bagaimana Pak Budi? Sebentar Ibu, sebentar sedikit lagi. Iya. Barusan saya kirim linknya Ibu ya di grup. Itu sifatnya kan seikhlasnya, sukarela seikhlasnya. Di situ kan saya kasih Google Form ya. Seandainya Ibu ikhlas silahkan, tapi kalau misalkan kemudian tidak menginginkan tapi tetap ingin masuk kalau upload file itu silahkan diisi dengan gambar apa saja ya. Jadi silahkan diisi dengan gambar apa saja, nanti akan tetap berjalan. Yang penting gambar itu harus diisi ya, terserah. Bukti transfer ya, tidak harus wajib gitu, tidak ya. Jadi saya buat seperti itu jadi sehingga Bapak Ibu bisa sukarela. Bisa dipahami Ya. Bu ya? Saya masukkan di itu Pak Budi, izin memasukkan di kolom chat. Oh, iya. Silakan teman-teman bisa lihat di kolom chat. Pak Budi mengatakan di situ kan ada bukti transfer. Jika teman-teman mau transfer seikhlasnya silakan. Tetapi jika teman-teman tidak berkenan transfer pun Pak Budi tetap akan berbagi ilmu. Tidak apa-apa. Jadi cuman agar formulir itu bisa tetap terkirim, kirim gambar apa saja begitu ya Pak Budi ya. Itu nanti akan terhubung ke link WA Ibu. Ya, seperti itu. Silakan diisi Google Form-nya jika teman-teman berkenan mau transfer silakan seikhlasnya. Jika tidak berkenan kirimkan gambar lain juga tidak apa-apa. Pak Budi tetap akan berbagi ilmunya. Semoga ilmunya ini dapat bermanfaat dan menambah
rezeki buat Pak Budi ya, Pak Budi ya. Amin. Seperti itu. Amin. Karena pintu rezeki itu akan terbuka jika kita memberikan sesuatu dengan ikhlas ya Pak Budi ya. Amin, Bu. Seperti itu ya. Ya silakan teman-teman. Bu Murti, ada kolom chat di sini Pak Bu Murti. Bu Murti, ada di dekat gambar orang itu ada kolom chat di situ, diklik aja. Diklik aja, nanti yang warna biru-birunya silakan diisi formnya. Terus saya kirim kembali. Alhamdulillah ya Pak Budi, kemarin saya masuknya dari grup Facebook ya Pak Budi ya. Iya, insya Allah, Bu. Lupa saya. Alhamdulillah, nggak rugi sih teman-teman, saya transfer seikhlasnya, jadi belajar sampai sekarang ilmunya masih bisa saya manfaatkan. Seperti itu. Dan pertemuan ini tidak hanya sekali, mungkin bisa beberapa kali. Silakan monggo menghubungi Bu Siti Saroh yang punya link Gimit yang tak terbatas. Jadi mungkin 2 hari atau 3 hari ingin belajar ini, monggo silakan, siap. Ya Pak, saya sih berbagi aja kan semuanya untuk pendidikan ya Pak ya. Tidak masalah menurut saya kalau kita berbagi link Meet ini toh digunakan untuk pembelajaran ya Pak ya, bukan untuk main-main. Jadi bagi saya tidak masalah Meet ini diberikan ke teman-teman seperti itu sih Pak. Daripada kita pakai Meet yang berbayar tapi ibarat kata tidak digunakan Meet-nya, ya saya manfaatkan yang ada aja ya. Ya semoga aja ini bermanfaat buat kita semua Pak, karena ilmu yang terus dimanfaatkan kan jadi amal jariah buat kita Pak. Iya betul Ibu. Baik teman-teman, apa sudah mengisi linknya yang belum? Mungkin bentar lagi dia Sudah sudah isi. Sudah. Oh iya, thank you Pak Budi. Iya Pak Budi, gimana Pak Budi? Belajar bahasa Jawa piye? Monggo. Ditutup. Bener apa enggak saya nggak ngerti deh. Harus Bu. Betul. Saya jadi kenal Pak Budi. Nggak usah ngomong Jawa nanti malah salah. Iya, kalau salah masalahnya kan aku CGP Yogyakarta gitu, diajakin ngomong Jawa bingung dah. Sekarang ada Pak Budi nih, saya belajar bahasa Jawa jadinya. Aku bisanya enje Bu, enje sampun, tuh itu aja. Bahasa Jawa sebenarnya banyak kemiripan dengan bahasa Sunda Ibu. Gitu ya Pak ya. Masalahnya saya nggak paham bahasa Jawa dan bahasa Sunda Pak, jadinya bingung. Bahasa Indonesia saja Bu. Aduh ya Allah, benar-benar.
Ya kita di sini bisa kenalan juga dengan ini Bu Aisyah. Dari mana aslinya Bu Aisyah? Bu Ibu Aisyah. Aisyah. Bu Aisyah. Bu Aisyah aslinya dari mana Bu Aisyah? Suaranya belum terbuka Bu Aisyah. Mikrofon masih tertutup. Bu Aisyah, mikrofonnya masih tertutup, Bu. Oh, masih tertutup. Ya Pak Budi, monggo Pak, ditutup saja Pak. Sudah Ibu ya? Iya Pak, izin Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita sendiri khususnya dan umumnya pada berguna kepada murid-murid kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ke Bu Siti Sarah yang sudah memfasilitasi BIMIT, dan mohon maaf kepada ibu-ibu semua, mungkin dalam penyampaian saya kurang. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi atas ilmunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ibu. Izin saya tutup linknya ya. Ibu. Makasih teman-teman. Salam sehat semuanya. Salam